Simpang itu tempat apa ngetem mobil dulu itu. Jadi mau ke Kecamatan Paremonangan biasanya ngetem di situ. Ya biasalah kita punya gede, sehingga agak sedikit-sedikit bandel lah. Oh. Belum lagi tempat apa persinggahan calon penumpang bang ya? Iya, karena calon penumpang, makanya agak sedikit bandel. Budaya Batak itu banyak filosofinya. Dan kita bisa melihat dengan latar belakang filosofi ini menjadi sebuah motivasi ya, motivasi bagi kita untuk bagaimana kita ke depan itu generasi muda itu mampu berdaya juang, berdaya saing. Kita melihat potensi tadi. Jadi potensi pertanian Tapal Utara itu cukup bagus. Ya, arealnya masih luas. Datarannya juga lumayan bagus, mulai dari Siborong-Borong, Sipahutar, Pangaribuan Garuga itu cukup luas itu datarannya. Nah, ini berpotensi. Nah, kita akan melakukan kolaborasi. Halo dengan BK, Horas. Kali ini kita kedatangan tamu jauh nih. Ini dari Tapanuli Utara atau Taput. Dari thumbnail kalian sudah tahu. Ini dia Dr. Jonius Taripar Pasaran Huta Barat SSI MSI. Apa kabar Bang? Puji Tuhan, sehat. Nah, dengan BK, beliau ini mungkin kalau kalian tinggal di Taput ataupun orang Taput yang merantau ke Jakarta, udah familiar lah ya dengan istilah atau singkatan JTP. Iya. Betul ya Bang? Iya, JTP. Oke. Bang, tadi dari mana Bang? Langsung ke sini? Dari Taput langsung terbang ke sini ya? Ya, tadi kita berangkat dari Silangit. Dari Silangit ke apa? Ke Suta. Kemudian ya langsung ke sini. Kenapa nggak pilih ini Bang? Halim Perdana Kusuma. Lebih dekat ke studio BK. Emang, tapi karena tadi ya untuk hari ini tidak ada penerbangan ke Halim. Oke. Semua hanya ke Suta. Oke. Dan itu lagi mahal-mahalnya loh Bang tiket pesawat Bang. Oh iya, karena vacation kan. Total lo berapa nih Bang? Abang bolak-balik Jakarta Taput? Wah, hampir nggak terhitung ya? Setiap minggu mungkin ya. Setiap mungkin. Saya kan bisa membagi waktu saya. 1 minggu itu di Medan. 2 minggu di Taput. Ya. 1 minggu mungkin Jakarta dan luar kota lainnya. Oke. Di Medan acara apa Bang? Saya tinggal di Medan. Oh. Rumah saya di Medan. Di Medan. Rumah utamanya di Medan. Oke. Kalau di Taput? Di Taput ya. Rumah juga? Rumah saya di Taput juga. Ya, saya kan besar dan lahir di sana. Di sana ya, di Taput ya. Ya. Oke, dengan BK, kesempatan ini kita coba ini ya, ngobrol-ngobrol santai dengan Bang JTP. Kita perlu tahu nih, sosok atau seorang JTP itu seperti apa sih, gitu. Nah, pendengar kita atau penonton kita namanya Dongan BK, Bang. Dongan BK. Dongan BK, Dongan Halo, Batak Keren. Dongan BK Batak Keren ya? Batak Keren, ya. Atau disingkat BK. BK. Plat Sumatera Utara, Plat Sumatera Utara, Bang. Iya, Bang. Oke, Bang. Kita mau ngobrol-ngobrol ini, Bang. Masa kecil Abang nih. Oh. Kan tadi Abang bilang lahir atau besar di Taput nih, Bang, Tarutung. Iya. Tarutung ya, Bang, tepatnya? Tepatnya di Sipoholon sebenarnya. Oh, Sipoholon. Ada namanya Silakitang. Silakitang. Kecamatannya Sipoholon. Kabupaten Tapal Utara. Di sebelah mananya lah Bang yang ada jual-jual kacang siobuk gitu? Oh ya, jadi sepanjang jalan itu kan kacang siobuk. Nanti ada di situ simpang itu, pertengahan itu. Simpang, hanya itu jalan yang agak lurus. Oh, agak lurus, tahu. Agak lurus di desa Sipahutar namanya. Jadi pas simpang ke Paremonangan, ada kecamatan Paremonangan ya, percis di samping simpangnya. Oh, di samping simpang itu rumah Bang? Iya, di simpang itu. Masa kecil gimana sih Bang dulu? Ya, sama dengan yang lain. Mungkin masanya kecil anak-anak di kampung, bagaimana kampung? Main-main juga iya. Kemudian bekerja juga iya. Mungkin ke ladang juga. Ke ladang, ke sawah gitu ya. Ya, cari kayu bakar. Ya, semua. Ya, namanya kita juga pelihara ternak. Apa tuh Bang? B2? B2, babi. Iya kan? Ya, kita harus mencari ya makanan ternak lah ya. Mungkin. Ya, itu juga sama dengan waktu kita kecil. Hampir sama lah dengan seumuran saya yang tinggal di kampung. Sama Bang, dulu juga aku pelihara B2 Bang. Dulu masanya nyari hapa. Kalau di Sipoholon makanannya hapa juga? Atau dodak? Dodak udah pasti. Kemudian hapa. Kemudian ubi lah.
Hobi. Oh, itulah dijal-jali kan. Oh, Baru dimasak. Dimasak. Campur dodak. Campur dodak. Mangan mandodak gitu. Iya, mungkin dengan BK di sini yang nonton juga saat Iya. ini juga sedang melihara juga tuh Bang. Jadi bisa jadi kayak apa ya, rekomendasi. Tapi kurasa udah makanan dari zamannya orang tuaku atau opung juga udah pakai itu Bang ya. Iya. Dan mungkin dibesarkan, ya kan? Ada istilah dulu sana. Orang tua kita pulang dari pesta atau dari mana, yang ditanya bukan kita udah makan. Iya benar. Tanyaan yang di belakang Ngamangat udah makan. pinahani katanya. Ngamangat pinahan katanya. Itu. Bener Bang, bener Bang. Bener. Dan banyak dari, aku juga salah satu orang yang dibesarkan dari hasil pinahan Bang. Sama. Kita juga gitu. Iya. Jadi dulu ku ingat itu zamanku jual mama itu kalau udah lahir pinahan kami itu satu kepala langsung dihargai 100.000 zamanku ya. Iya. Jadi kalau udah beranak itu misalkan 10, oh udah sejuta lah ini 1 uang. juta lah itu. Udah bisa lah bayar Uang BP3 sekolah. aku dulu nih kan. BP3. Walaupun ku makan BP3. Sampai dipanggil guru BP aku Bang. Ya itulah masa-masa kecil. Berarti Abang juga ngerasakan itu lah ya. Ya sama. Sama. Ibaratnya ya masa kecil yang bandal katanya ya kita alami. Itu normatif. Berapa bersaudara Bang? Saya dulunya 7. 7. Tapi ada 1 orang udah meninggal. Abang anak tuh? Anak pertama. Wah, sama kita Bang. Kok bisa sama kita nih Bang? Anak pertama ini udah pangguaran. Tapi Abang cucu pangguaran juga nggak? Popo pangguaran? Enggak. Oh, masih agak longgar dikit tuh Bang. Agak longgar lah. Agak longgar. Tapi anak pertama itu Tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Iya. Kalau kami 4 bersaudara Bang. 4 bersaudara, 3 adikku. Jadi ya itulah. Kalau abangnya bandel, adik pun ikut lah. Gitu ya Bang ya? Iya. Sedikit lah. Karena saya kan anak simpang. Oh. Jadi anak simpang itu tempat apa ngetem mobil dulu itu. Jadi mau ke Kecamatan Paremonangan biasanya ngetem di situ. Ya biasalah kita punya gede, sehingga agak sedikit-sedikit bandel lah. Oh. Belum lagi tempat apa persinggahan calon penumpang Bang ya? Iya, karena calon penumpang, makanya agak sedikit bandel. Dan mungkin itu juga yang membuat historis saya ya. Saya dulu sekolahnya SD-nya di Silakitang, tapi sampai kelas 5. Jadi kelas 5 itu saya dipindahkan. Karena? Agak sedikit bandel. Oh. Nah, dipindahkan, kemudian saya pindah ke Binjai. Jadi di sana dulu ada namanya apa? Inang Tua. Oh, Inang Tua. Nah, jadi saya tinggal di tempat Inang Tua saya sampai sekitar 2 tahun hingga menjadi SMP. Setelah tamat SD, saya kembali lagi ke Tarutung, ke Sipoholon. Oke. Ya, masuk di SMP Sipoholon. Nah, habis itu 3 tahun tamat, saya masuk ke SMA Sipoholon. Oke. Nah, SMA ini kan udah agak bandel-bandel juga remajanya. Karena saya remajanya agak bandel mungkin, lihat, akhirnya saya dipindahkan bapak saya lagi. Ke Binjai lagi. Ke Binjai lagi, balik lagi ke Binjai. Balik lagi ke Binjai. Oke. Nah, setelah di Binjai, baru saya tamat dari SMA 1 Binjai. Oh, oke. Gitu. Oh, lumayan ini juga ya perjalanannya. Tapi bolak-balik Sipoholon Binjai berarti. Pulang balik dari kampung ke Binjai. Nah, ya mungkin jadi rumah kedua saya itu Binjai. Iya, karena dibesarkan Inang Tua ya. Inang Iya. Tua juga ya. Iya. Oke, berarti kurang lebih kalau orang tua memang buka warung di Simpang itu lah berarti Bang ya? Iya. Pekerjaan utama ya? Oh enggak, kalau bapak saya itu guru. Oh, guru PNS. Guru SMP. Mama saya itu guru juga, guru SD. Oke. Jadi anak guru lah, 100% anak guru. Cuman tempat tinggal kami itu kebetulan di Simpang, opung saya jualan. Nah, biasalah opung dengan cucu itu kan agak dekat itu. Ya. Nah, kalau kita kena marah ngadunya ke opung. Dan biasanya diselamatkan opung kan gitu. Ya. Mau dibal-bari lari ke opung kan? Iya. Kalau mencuri uang bapak, wah itu bahaya itu. Oke. Mau nanti kita dilibas terus kan? Tapi kalau mencuri uang opung enggak. Itu seru sih dengan mereka. Oke, Bang. Ya. Di konten kita itu ada kemarin cukup viral lah di konten kita ya. Karena kan Abang kan Marga Huta Barat nih. Iya. Nah, kira-kira Abang tahu nggak sih sejarah itu apa Boru Natumandi ini? Oh iya. Jadi Enggak nih biar dongan BK nggak ini Bang ya. Soalnya banyak komentar nggak boleh dimakan, nggak boleh diganggu atau apa. Ini mumpung suhunya atau bukan Marga Huta Barat di sini dongan BK nih. Nah ini kalau cerita Boru Natumandi nih. Jadi banyak versi. Namanya sebuah legenda ya cerita. rakyat. Saya juga yang saya ceritakan belum tentu juga benar 100%. Banyak versinya. Tapi intinya bahwasanya ada
zaman dulu abad ke-17 lah mungkin ya. Oke. Ada Boruta Barat. Ini Boruta Barat ini cantik. Ya. Putri seorang raja. Oke. Ya. Jadi kecantikannya itu luar biasa sehingga banyak ya para pemuda dari mungkin raja-raja lain yang datang untuk mempersunting dia. Tapi semua tidak ada yang bisa berhasil. Oke. Bahkan ini historis ini saya dengar pernah membuat sebuah sayembara. Siapalah yang menjadi Hela ya, Hela atau menantu. Ada dengan berbagai cara pesta, ada dengan kekuatan, siapa yang paling sakti kan gitu. Untuk menjadi calon suaminya. Tapi semua pada kalah. Ditolak. Dengan sayembara yang ada tidak ada yang berani. Nah, akhirnya suatu saat yang saya tahu, yang saya dengar ya, suatu saat putri ini ada satu orang yang sakti. Yang bisa mengikuti bahkan bisa melampaui sayembara ini. Akhirnya diajak menikah lah. Pada saat dia dibawa, nah karena mereka punya rombongan, jadi zaman dulu itu kan ladang itu semua. Nah, dikasihlah karena dari mana asal kalian? Nggak mau ngasih tahu. Tapi kemudian dikasihlah dodak. Di setiap perjalanan itu dikasih dodak. Oh, sebagai tanda, Bang. Sebagai tanda. Bahwasanya kami inilah perjalanan kami nanti. Nah, alhasil ternyata jalan dodak itu tadi sampai ke gua. Itu guanya sekarang masih ada, gua situ Natumandi. Dan percis itu di dekat dengan di situ kan ada gua, kemudian kurang lebih ada 200 meter dari gua itu ada sungai Natumandi. Jadi sampai sekarang kita ya percayai ada sebuah historis tentang cerita Boru Natumandi dan ada guanya sampai sekarang. Itu apa, Bang? Ular? Ya katanya sih karena itu ke gua, ya kalau menurut kita tidak mungkin manusia masuk ke gua, maka diperkirakan itu adalah ular. Nah, tapi ya ada juga yang bilang ular itu adalah jelmaan. Jelmaan kalau nggak salah Boru Marga Simangunsong atau apa nggak tahu lah. Tapi itulah yang beredar ceritanya. Dan akhirnya sampai sekarang kadang di kita itu ya Huta Barat pada umumnya ada yang enggan makan ular gitu. Iya itu di komen banyak tuh, Bang. Banyak, apalagi Huta Barat jangan makan ular katanya. Nah ada juga yang komen, udahlah di huta tabul do inna kan. Iya, tabul juga. Nah makanya mumpung Abang di sini, makanya kita coba konfirmasi versinya Abang kan gitu. Ya itu persis yang saya tahu ceritanya dan saya lihat bahwasanya Boruta Barat itu ya mungkin Boru Silindung ya terkenal cantik-cantiknya, tapi sehingga kadang kita yakini bahwasanya nggak boleh cantik kali. Kenapa gitu, Bang? Ya karena historis tadi, makanya selalu ada cacatnya. Ada mungkin waktu dia masih anak-anak jatuh, tergores sedikit, jadi udah hampir diyakini orang, apalagi Huta Barat gitu. Itu dengan BK ya, tadi dari Bang JTP. Itu point of view atau yang didengar oleh Bang JTP ya, Bang? Terkait Boru Natumandi. Iya, Natumandi. Nah, Bang, menurut Abang lah, anak-anak zaman sekarang, terutama anak Batak nih, gimana menurut Abang nih? Ya, kalau menurut saya sih orang Batak itu keren ya. Sama ini, Batak keren. Saya kan keren. Tapi, general kali, Bang. General kali. Iya, tapi saya melihat, saya gini aja. Kemarin saya mengikuti acara pelantikan ya. Pelantikan SMA Negeri SMA Negeri 2. Bukan, Litong Nihuta. Oh, Litong Nihuta. Ya, kemudian saya kemarin mengikuti pelantikan SMA Unggul Del. Dan saya semalam itu baru ikut peresmian anak baru SMA Negeri 1 Litong. Bukan, di Humbang itu bukan Litong namanya, ada Polung. Ya, tadi SMA Negeri 2 Litong udah, kemudian SMA Polung. Jadi kita bedakan klasifikasinya. Yang mungkin SMA biasa, kemudian SMA yang sudah punya konsep mandiri penerimaannya menjadi SMA unggul, bahkan Del sendiri swasta murni yang menjadi SMA unggul Del. Nah, saya melihat kenapa saya bilang Batak keren, itu rata-rata kan bisa dikatakan 90% adalah orang Batak. Dan itu pintar-pintar. Saya lihat pintar-pintar.
Jadi setelah saya lihat yang pintar-pintar, nah kalau kita lihat lagi pada saat saya mengikuti peresmian pengukuhan siswa baru yang di Dell itu luar biasa juga. Nah, keterampilannya, pengetahuannya, dan kita lihat passing grade mereka masuk ke sana. Dan kemampuan-kemampuan selain akademik mereka punya juga. Jadi saya lihat juga kemampuannya baik itu untuk ya rata-rata non akademik lah ya. Prestasi non akademiknya luar biasa. Makanya saya bilang Batak itu keren. Nah, ini kan bagian dari generasi-generasi muda Batak ke depan. Jadi kita cukup berterima kasih kepada ya pendahulu-pendahulu kita seperti TB Silalai juga dengan SMA Yasop yang luar biasa. Ada SMA sekarang, SMA Unggul Del. Ini kan kelasnya nasional. Ya. Kelasnya nasional. Mereka sudah mampu mengikuti stratanya standar ininya standar lah ya, SMA pendidikannya yang ada, ya, secara nasional. Jadi diperhitungkan. Nah, karena ini gudangnya orang Batak, saya bilang Batak itu keren. Mereka mempunyai dejo yang luar biasa. Dan yang paling hebatnya, mereka bisa digabungkan yang datang dari Jakarta, dari Medan, dari Siantar, dari Balige, dari Tarutung, ya mungkin dari Sipahutar. Itu bisa digabungkan dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Nah, itu saya lihat. Makanya kemampuan mereka itu ke depan, bagi generasi Batak ke depan ya, dengan adanya SMA Unggul ini mungkin luar biasa. Oke. Itu yang saya lihat. Kalau dari sisi budaya, Bang, untuk anak-anak muda zaman sekarang nih, karena gini, teknologi udah maju, Bang. Ya kan? Sosial media orang udah gampang mengakses. Internet di mana-mana. Mungkin kalau dari kita atau aku lah, untuk mengetahui informasi itu cepat. Tapi apakah mau gitu kan untuk mengetahui budaya Batak itu gitu. Nah, dari point of view Abang nih terhadap anak muda Batak, terhadap budaya Batak ini gimana, Bang? Jadi pada intinya saya bersyukur orang Batak itu dulu. Saya bersyukur orang Batak. Yang pertama, bangga jadi orang Batak, Bang ya. Saya bangga jadi orang Batak. Yang pertama saya punya PEM Kota Barat. Tidak semua juga orang punya PEM. Yang kedua, budaya Batak itu enak. Saya tahu generasi keberapa. Tidak semua juga orang bisa mengetahui generasi keberapa. Saya misalnya generasi ke-17. Nah, ini kan menjadi salah satu kebanggaan. Yang ketiga mungkin ya budaya Batak itu banyak filosofinya. Dan kita bisa melihat dengan latar belakang filosofi ini menjadi sebuah motivasi ya, motivasi bagi kita untuk bagaimana kita ke depan itu generasi muda itu mampu berdaya juang, berdaya saing. Nah, kalau dulu orang Batak itu merantau itu sama dengan orang Padang mungkin saya rasakan. Tapi kita punya jiwa merantau sehingga di mana-mana ada orang Batak. Nah, kita harapan kita bagi orang Batak muda, kalau mungkin yang lahir dengan kondisi di kampung ini dengan sendirinya akan masuk ya, akan terbawa dengan filosofi, dengan budaya. Nah, yang kita khawatirkan adalah orang Batak yang lahir di Kalimantan, di kota juga, di Papua, di Jakarta ini sendiri. Nah, ini perlu kita buatkan edukasi kepada mereka. Kita edukasi yang pertama mungkin hampir setiap hari Sabtu kan kita pesta. Nah, pesta Batak itu menjadi sebuah tempat berkumpul orang Batak, dan di sana tanda-tanda kebatakan itu lengkap. Ada ulusnya, ada upasanya, bahkan ada tariannya, tortornya lengkap. Nah, mungkin kita generasi muda bisa belajar ke sana lah, bagi yang lahirnya di kota. Dan itu menjadi sebuah tradisi yang kita butuhkan. Dan dalam tradisi itu banyak filosofi sebenarnya. Ada hula-hula, ada buru, ada dongan tubuh. Ini kan filosofi. Nah, dan dari budaya itulah, dari pesta itu mungkin budaya Batak kelihatan dan banyak filosofi arti kehidupan yang ada di sana. Sebenarnya gitu. Berarti intinya tetap Dalian Natolu tetap dijunjung gitu, Bang ya. Terus Paradaton mungkin diikutin informasinya, budaya, terutama marga sendiri, Bang. Betul. Kadang tahu. Ada juga yang nggak tahu, Bang. Silsilahnya harus tahu, iya kan? Betul. Apalagi zaman sekarang, Bang ya. Itu informasi. Nah, Bang, apa kabar Denny Lumanturuan, Bang? Ya. Bagaimana kabar Bang Denny Lumanturuan? Denny Lumanturuan. Tapi sebelum sampai ke sana,
eh, kenapa Bang sekarang berpolitik praktis? Nah ini dengan BK mungkin dengan BK nunggu nih Bang jawaban seorang DPP. Ini pertanyaan ini ya agak serius ya. Serius, ini serius Bang. Ya, saya perlu memberikan sedikit kilas balik dulu ya pengalaman hidup saya. Ya. Saya itu waktu mahasiswa itu termasuk aktivis lah. Aktivis tahun 98 itu ya masa-masanya kita. Jadi kita juga pernah menjadi bagian dari kampus, kita pernah juga senat ya. Dulu ada BPM namanya. Kita juga besar dengan kelompok Cipayung, salah satunya adalah Gemini, saya dari sana. Mungkin ini menjadi atau membentuk diri saya ya, seorang aktivis. Nah, aktivis itu sangat dekat dengan politis. Oke. Nah, mungkin itu latar belakang saya dulu. Nah, kenapa harus berpolitik praktis? Sebenarnya saya itu udah lama bercita-cita menjadi bupati. Nah, kenapa? Saya lihat bupati itu setelah otonomi daerah sekarang diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah untuk membangun sebuah daerah. Itu yang saya lihat. Kebetulan saya juga waktu kuliah, saya itu basicnya pengajar. Nah, jadi waktu dulu kita kuliah itu namanya ada bimbingan tes. Namanya dulu bimbingan tes Medika. Jadi saya kurang lebih ada 4 tahun ya. Saya di sana. Jadi guru di itu, bimbel, guru di bimbel 4 tahun. Sehingga ya mungkin latar belakang itu juga selalu kita berpikir bagaimana memperbaiki generasi, ya generasi kita ke depan. Kemudian bagaimana kita cinta dengan kampung halaman kita. Mungkin itu salah satunya menjadi alasan saya kenapa harus berpolitik praktis. Memang untuk menjadi seorang kepala daerah itu ya jalurnya bukan lewat sekolah, lewat politik. Nah, regulasi pemerintah yang mengatur seperti itu. Makanya paling tidak karena cita-cita kita mau jadi bupati, ya kita harus mengikuti politik praktis. Gitu. Tapi Bang, 2019 sampai 2024, Abang ini kan seorang anggota DPRD provinsi. Iya. Nah, kira-kira apa yang udah Abang lakukan gitu? Ya, namanya anggota DPR itu kan ada aturan, regulasi yang mengikat, ada pekerjaannya. Ya ada undang-undang MD3. DPR itu kan secara umum fungsinya hanya 3 ya. Ya menjadi pembuat legislasi, aturan peraturan. Yang kedua ya sebagai monitor. Bukan, budgeting lah. Ikut terlibat dalam penganggaran. Ya. Dan yang ketiga sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Nah itu aja. Jadi apa yang kami lakukan ya itulah tupoksi kami. Kunjungan segala macam ya. Tapi yang paling nyata kadang masyarakat. Masyarakat menganggap DPR itu seolah-olah kita eksekutor. Bisa semuanya gitu. Bisa semuanya sama dengan eksekutif gitu. Padahal kita kan tidak seperti itu. Masyarakat itu kan kadang meminta kepada kita, Pak tolonglah perbaiki jalan kami, Pak tolonglah berikan bantuan ini Pak, Pak tolonglah beasiswa, semua ada. Nah, sebenarnya peranan itu kami gunakan pada saat kita misalnya melakukan reses. Pada saat kita melakukan reses, kita bertemu dengan masyarakat, kita minta aspirasi aspirasi masyarakat apa sih yang mereka inginkan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Di situ kita mendapatkan ya rata-rata masyarakat itu berpikir minta bantuan. Masyarakat itu kadang memberikan keluhan langkanya pupuk ya seperti itu. Berarti ke sisi pertanian, jalan, infrastruktur ya, Bang ya? Rata-rata seperti itulah. Ya. Tantangan apa yang Abang hadapi sebagai anggota Dewan Provinsi ini Bang? Wah, tantangannya terhadap masyarakat. Oh iya. Itu tadi salah satunya juga ya? Iya. Jadi sebenarnya tantangan itu kita anggap bukan tantangan sih. Tapi yang kita hadapi kadang di luar dugaan. Iya, di luar tugas kita. Iya, tugas. Misalnya kadang kita ditelepon tengah malam. Ada yang sakit. Tolong Pak, anak saya sakit ini. Tolong Pak, kita ada keluarga yang sakit. Harus dirujuk ke rumah sakit. Kadang dari rujukan rumah sakit Tarutung harus masuk ke rumah sakit yang di kota Medan. Tidak ada kamar, tidak ada ini. Tolong diperhatikan.
Nah, seperti itu. Kemudian ya selain yang sakit mungkin bantuan lah, mau sekolah, mau mencari pekerjaan. Jadi seolah-olah DPR ini kayak super power Bisa gitu. Iya. Iya. Banyak kenalan gitu. Iya, itulah yang menjadi beban kita. Ini sebenarnya menjadi beban sama kita ketika ekspektasi masyarakat itu yang luar biasa kepada DPR. Itu yang saya lihat. Tapi mudah-mudahan lah sepanjang masih bisa kita lakukan, pasti kita lakukan. Oke. Ya. Dan dengar-dengar Abang terpilih lagi nih Bang, anggota Dewan nih Bang. Ya, puji Tuhan lah. Oke. Masyarakat masih mempercayai percaya. kita. Ya. Oke. Ya, masih percaya sama kita sehingga kita kembali kemarin terpilih lagi untuk periode kedua. Tapi Bang JTP juga aku dengar bakal calon Bupati Tapanuli Utara. Iya. Gimana ceritanya tuh Bang? Nah, ini kalau itu minum dulu kita. Oke, minum lagi. Seru nih, seru. Ya. Artinya gini Bang, maaf aku potong. Ya. Abang kan di legislatif. Ya. 2019, 2024 dan puji Tuhannya terpilih lagi nih Bang, dipercaya lagi oleh rakyat di legislatif. Iya. Nah, terus Abang menjadi bakal calon Bupati Tapanuli Utara. Iya. Gimana tuh Bang ceritanya Bang? Ya, saya kan pernah mencalonkan ya Bupati Tapanuli Utara pada tahun 2018. Oh, oke. Ya. Dan saat itu saya kalah. Oke. Ya, saya kalah waktu itu melawan Pak Nixon. Ya. Nah, jadi sekarang periode beliau sudah selesai. Kemudian ada pesta demokrasi lagi. Oke. Ada pilkada. Ya, saya sebagai seorang politikus ya yang punya kesempatan, ya saya mengikutinya lagi untuk kedua kalinya. Oke. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan selama 5 tahun, bertemu dengan rakyat, berkomunikasi dengan rakyat, ini menjadi modal utama saya. Kemudian komunikasi politik yang mungkin lebih matang ya. Oke. Saya saat ini dibandingkan 5 tahun yang lalu, sehingga ini modal komunikasi politik dengan beberapa partai, kemudian dengan beberapa pihak-pihak pemerintah lah, ya, dengan tokoh-tokoh politik juga yang sudah saya bangun, ini menjadi sebuah pematangan bagi saya untuk ikut terlibat lagi pada kontestan pilkada ini. Oke. Tapi kan belum keluar ya Bang ya? Agustus Bang ya ininya secara apa ya? Pendaftarannya. Pendaftarannya Agustus. Oke. Penetapannya September. Iya. Wah. Pemilihan bulan November. 11. Iya, November. Cuman 2 bulan loh itu Bang. Ready Bang ya? Ya, kalau saya bilang saya sudah siap. Siap ya? Iya. Artinya apa yang Abang lihat di Tapanuli Utara nih Bang? Wah, ini kampung halaman saya. Kampung halaman ya? Ya, kampung halaman saya. Jadi kampung halaman saya itu kan harus kita apakanlah, kita majukan. Ya. Kondisi saat ini dengan perkembangan teknologi, kemajuan zaman, kita kan harus bisa mengikutinya. Sehingga kita berharap kampung halaman kita ini bisa semakin berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, pendidikannya semakin baik. Itu harapan kita. Oke. Nah, dari sisi pengalaman Abang yang legislatif, terus Abang maju di eksekutif, ini ranah yang berbeda loh Bang. Tadi Abang di awal udah sebutkan, yang mana masyarakat mengira Abang pada saat legislatif ini serba apa yang dikeluh kesahkan bisa dieksekusi. Tiba-tiba ke eksekutif nih Bang. Ya, ini kan eksekutif itu eksekutor. Ya, apa yang diinginkan rakyat, dan regulasi pemerintah juga yang membuatkan aturan bahwasanya seorang bupati itu mampu melakukan visi misinya ke depan. Ya, mampu menggunakan anggaran APBD yang diberikan pemerintah untuk mengembangkan daerah itu. Nah, itu. Jadi saya sangat tertarik ya. Saya punya niat untuk mengembangkan kampung halaman saya. Tapanuli Utara ya. Tapanuli Utara ya, mengembangkan, memajukannya, mensejahterakannya ya. Itu yang saya lakukan. Jadi karena saya punya niat, maka saya ikut mengikuti kontestas pilkada. Iya. Dan saya melihat Tapanuli Utara itu berpotensi. Berpotensi untuk jauh lebih bagus. Ya. Kenapa? Sumber daya alamnya luar biasa. Sumber daya alamnya luar biasa. Ya. Kemudian
Saya lihat juga ya di sana kan ada pertanian, kemudian ada juga sumber daya lain, alam lain yang Yang di apa? kondisi saat ini Di ada. Pahai ya Bang ada Oh tuh. ada, Ah, betul. Jadi ya. sumber energi yang diperbarukan juga Hmm. banyak. Potensi alam sungai yang bisa kita jadikan menjadi sumber energi. Hmm. Kemudian ya mungkin kalau saat ini saya lihat ya banyak juga potensi-potensi cagar budaya yang di sana yang bisa menjadi tempat pariwisata. Pariwisata ya. Ya, Salib kasih. iya. Banyak potensi-potensi sana untuk dikembangkan sehingga Tapal Utara itu sejahtera. Harusnya Bang. Iya, Dan bisa harusnya Bang ya. bisa. Oke. Boleh di-spill nggak Bang atau diinfo ke teman-teman Dongan BK visi Abang sebagai bakal calon Bupati Tapanuli Utara? Ya. Jadi Dongan BK, saya JTP Utara Barat yang saat ini mencalonkan sebagai salah satu kandidat Bupati Tapanuli Utara untuk periode 2024-2029. Saya punya visi ke depan bagaimana membuat Tapanuli Utara yang jauh lebih sejahtera, maju dan unggul. Nah, inilah visi saya. Dan saya yakin ini bisa saya wujudkan. Kenapa? Karena saya tadi yang disampaikan Abang tadi itu bahwasanya saya itu ada dengar nama Denny ya. Nah, jadi saya dengan bermitra ya, bekerja sama dengan saudara saya Denny, yang saya anggap dia adalah orang yang punya potensi mengembangkan pendidikan dan juga mengembangkan teknologi. Kita tahu kondisi saat ini pertanian menjadi keunggulan daripada Tapanuli Utara. Jadi kita berharap dunia pertanian sekarang ini dengan adanya teknologi, mekanisasi, ini cukup jauh lebih hebat dengan orang yang tepat. Makanya saya menggandeng saudara Denny untuk menjadi wakil bupati. Dan kita juga berpotensi untuk menciptakan generasi-generasi orang Batak yang unggul ke depan. Melalui latar belakang saya dengan Pak Denny, kami sama-sama doktor, sama-sama orang yang menggeluti pendidikan. Sehingga menjadi salah satu kekuatan kami untuk menjadikan generasi Batak ke depan jauh lebih unggul. Khususnya Tapanuli Utara. Khususnya Tapanuli Utara. Wah, ini udah di-spill nih Dongan BK Pak Denny sebagai pasangan Abang ya. Pasangan ya, wakil saya. Fun fact-nya Pak Denny adalah mantan dosenku Bang. Di Del. Halo Pak Denny, apa kabar Pak? Mainlah ke studio Pak. Jangan di Labu Boti aja kerja. Boleh kita panggil. Iya, dan sekali-sekali tiba-tiba aku dapat info Pak Denny menjadi bakal calon wakil bupati berpasangan dengan Bang JTP. Mana nih Pak Denny? Ayo ke studio BK lah. Jadi beliau itu mantan dosenku, Bang. Oh iya. Di Del. Jadi orang baik dia. Orang baik. Jadi aku angkatan 2005 di Del. Oh 2005 ya. Dan beliau tuh sering juga ngasih motivasi ya. Maksudnya ada hal hard skill, soft skill itu. Iya. Nggak semua didapat di kampus gitu kan, Bang. Nah, beliau nih, jadi ini pasangannya Bang JTP. Ya kami punya chemistry yang sama. Oke. Ya, dan sama-sama akademik juga ya, akademisi ya. Akademisi juga. Kita pernah bicara ya sebelum kita punya konsekuensi yang sama untuk maju. Kita juga ada beberapa kali pertemuan. Kita lihat ada visi yang sama dan chemistry-nya masuk sehingga kami yakini kami adalah pasangan yang tepat. Yang tepat. Iya. Dan kalau nggak salah Pak Denny juga taput di Siborong-Borong. Iya. Iya kan? Siborong-Borong. Jadi asli. Fenomena yang terjadi selama ini, bahwasanya dalam pemilihan itu, ya pemilih itu kan masih melihat identitas. Siapa yang mau dipilih. Nah, kalau di sana itu perpolitikan identitasnya kan hanya marga ke marga. Gitu. Makanya kalau saya itu marga di Silindung, ada marga di Humbang. Gitu. Ya itu mungkin salah satu latar belakangnya orang memilih. Tapi sebenarnya itu tidak menjadi patokan sih menurut saya. Ya kita harus mengajak masyarakat Tapanuli Utara ya. Dalam hal memilih itu ya berpikir logis saja. Betul. Bahwasanya di antara beberapa kandidat, kami ada 4 kandidat ini. Oh oke. 4 kandidat untuk ini ya Bang ya? Iya, 4 kandidat yang sudah mendaftarkan diri menjadi calon bupati. Ya. Jadi saya menganggap bahwasanya kandidat ini adalah putra-putri terbaik. Yang ada di Tapanuli Utara. Jadi kami semua kontestan ini adalah yang terbaik. Yang mau mengabdikan dirinya.
ya, mengabdikan dirinya ke kampung Kampung halamannya halaman. untuk sama-sama memperbaiki, Ya. ya, memperbaiki kampung halaman. Saya yakin semua kami di antara kami juga berempat ini punya Niatan baik lah Bang ya. niat baik lah. Ya. Oke. Tadi Abang udah notice Pak Denny sebagai pasangan bakal calon Bupati Taput ya Bang. Iya. Berpasangan dengan Bang JTP. Dan juga latar belakang latar belakang Pak Denny ini akademik Abang juga kan. Akademisi dia. Dan setauku saat ini Del juga lagi ngembangin di sisi Teknologi pertanian ya. Nah, langkah-langkah apa yang akan Abang lakukan nih bersama Pak Denny dari sisi pertanian di Tapanuli Utara nih Bang? Ya. Kita melihat potensi tadi. Jadi potensi pertanian Tapanuli Utara itu cukup bagus. Ya, arealnya masih luas. Datarannya juga lumayan bagus, mulai dari Siborong-Borong, Sipahutar, Pangaribuan Garuga itu cukup luas itu datarannya. Nah, ini berpotensi. Nah, kita akan melakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan hadirnya sekarang ada itu namanya TSTH ya. Jadi tempat di sana itu adalah tempat riset itu Bang, riset ya kalau nggak salah. Iya, tempat riset. Ya. Nah, jadi genomik yang ada di sana itu dikembangkan, ya, termasuk tumbuhan-tumbuhan yang ada di daerah kita misalnya ya, seperti andaliman itu kan khas itu. Nah, kemudian ada selain andaliman yang khas di sana itu kan apa sih? Hamijon. Nah, itu kan khas itu. Ya. Nah, ini juga bisa dikembangkan karena potensinya cukup besar ya, karena itu adalah barang-barang yang bisa kita ekspor nantinya. Nah, jadi itu kita kembangkan. Jadi potensi-potensi seperti itu dengan adanya TSTH sekarang, ya. Kemudian bukan hanya itu aja, Indofood juga ada sekarang. Oh, ya. Jadi Indofood ya? Iya, untuk tanaman kentang itu mereka udah bisa membuat genolnya di sana. Sehingga kita berharap kan ada bibit-bibit unggul yang akan kita berikan ke masyarakat. Nah, ini kolaborasi ini kan penting. Pak Denny itu kan bagian dari itu tadi. Ya, bagian dari orang-orang yang terlibat aktif di dalam TSTH tadi. Ya, sehingga kita harapkan Pak Denny dengan latar belakang teknologi ya, teknorat itu mungkin bisa nanti kita lihat dia mampu mengimplementasikan lah ilmu yang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat. Di Tapanuli Utara ya Bang ya? Ya, khususnya Tapanuli Utara. Kayak ini banyak juga tuh Bang. Kemarin tuh info andaliman ekspor ya? Iya. Andaliman udah ekspor tuh Bang? Iya. Hah? Ke Eropa. Apa kalau bisa Hamijon, wah. Iya. Makin mantap tuh Bang. Di Sipahutar, nanas. Iya, nanas. Terus apa lagi ya kalau pertanian itu? Aku juga lama di Pahai Bang. Banyak, jeruk ada. Sekarang kita ke depan itu saya pernah berbicara, saya pernah mendengar pembicaranya Pak Luhut ya, bagaimana mengembangkan durian ke depan. Oh iya, durian benar. Ya, durian itu termasuk ya buah-buah yang bisa diekspor. Cina itu sangat membutuhkan. Sehingga ke depan kita coba nanti membuatkan perkebunan durian di sana. Ya, itu salah satu potensi yang besar itu. Karena dataran-dataran tinggi yang pegunungan itu cocoknya berkebun. Kebun-kebun itu tanaman-tanaman keras. Ya, salah satunya durian, manggis. Jadi kalau di daerah Adiak Koting, Permonangan, Pahai itu kan gunung semua. Iya, betul. Nah, di sana tanaman buah-buahan, tanaman keras. Durian itu banyak Bang sepanjang jalan Pahai itu Bang. Iya. Pete lagi kan, pote, jengkol. Iya. Itu. Itu juga salah satu tanaman yang bisa kita kembangkan yang mendukung perekonomian rakyat. Tapi Abang jangan lupa lah kayak harga pupuk. Ya kan? Itu kan supaya ini juga masyarakat. Memang masyarakat saat ini ya sangat kesulitan ya. Dari beberapa kali saya pertemuan dengan masyarakat sangat kesulitan, keberadaan pupuk sangat langka. Kadang pupuk itu pada saat dibutuhkan tidak ada. Nah, ini menjadi PR bagi kami. Betul. Kita akan mempelajarinya nanti, melihatnya, mengawasinya, mulai dari pendistribusian sampai ke tengah-tengah masyarakat. Itu menjadi tugas kita. Tapi kondisi sekarang ini saya juga dengan Pak Denny kemarin kami berbicara, ada investor orang dari Jawa ya. Bagaimana kami nanti akan membangun pabrik
pupuk organik. Pupuk, oke. Ya, baik. Jadi pabrik pupuk organik itu sekarang sangat dibutuhkan. Iya, iya. Ya, ketika pupuk anorganik ya agak susah dan langka, maka kita harapkan masyarakat itu menggunakan pupuk organik. Sebenarnya juga edukasi dan pelatihan yang kita Nah, itu lakukan penting juga, Bang. Betul. penting. Betul. Pelatihan pembuatan pupuk organik itu skala kecil dan skala Betul. pabrik. Skala kecil ya dulu kita sampah-sampah itu kan bisa kita Ya, takal, yang namanya dibakar takal ya, itu ya. dibakar. Ini kan jadi pupuk juga. Betul. Jadi ke depan mungkin kita akan lakukan itu untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang saat ini. Tapi ada beberapa persoalan sih, baik bibit yang unggul, ya, kemudian kelangkaan pupuk, kemudian proses untuk, kalau dulu kan tenaganya kan cangkul. Kalau sekarang kan udah mekanisasi, udah traktor. Pakai traktor mini, kemudian ada kultivator. Nah ini, jadi pemerintah berperan di situ untuk mengadakan itu sebagai contoh. Nah ketika memang nanti satu keluarga itu punya minimal lahan 2 hektar kan, berarti kan dengan hasil yang ada kan udah mampu meningkatkan kesejahteraan. Ya itu harapan kita. Oke. Aku boleh ini nggak Bang, bertanya? Ya. Ini karena praktisi dan akademisi juga nih Pak Denny. Bang, mungkin aku bisa titip juga ke beliau nih. Ya. Target yang akan Bang JTP dan Pak Denny lakukan nanti di Taput dari sisi edukasi nih Bang. Ya. Pendidikan ini gimana nih Bang? Ya memang ya kita selalu bilang pendidikan itulah yang mampu merubah hidup. Mungkin Abang bisa duduk di sini karena berpendidikan. Belum tentu Bang. Dengan latar belakang Abang pernah sekolah di Del. Dan saya juga bisa seperti ini mungkin karena pendidikan. Kawan-kawan kita juga, sahabat BK juga dengan pendidikan itu mungkin dapat merubah pola pikir, merubah kehidupan, kan gitu. Bukan berarti kalau kita sekolah jadi kaya, belum tentu. Kalau mau jadi kaya ya berusaha. Bisnis, ya kan gitu. Tapi pendidikan itu mampu merubah pola pikir. Dengan merubah pola pikir kan akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, kami punya target ya, punya target ke depan ya. Pendidikan itu kami sangat fokus. Mulai mempersiapkan anak-anak sejak dini. Kan ada PAUD, ada pendidikan SD, ada pendidikan SMP, bahkan SMA. Dan kita mempersiapkan ini dengan matang. Pengalaman saya, pengalaman Pak Denny, saya pernah guru juga. Pengalaman saya ini nanti yang saya gunakan. Betul. Bagaimana saya membuatkan pendidikan itu jauh ke depan. Ya, apalagi dengan sekarang teknologi. Betul. Jadi akselerasi teknologi begitu cepat. Dunia pendidikan itu suka tidak suka, mau tidak mau harus mengikutinya. Nah, saya kemarin itu baru mengunjungi salah satu SMA. Saya bilang, pendidikan itu bukan hanya berbicara akademik, tapi di sana ada etika. Kalau berbicara akademik, sekarang Mr. Google juga apa aja kita tanya bisa. Jawab semua Bang. Kehadiran AI juga itu mampu mempengaruhi kehidupan kita. Itu menjadi sebuah proses yang lebih cepat. Mesin lebih cepat dari manusia. Ya kan? Ini tantangan ke depan. Ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak bisa tidak. Nah, disinilah kami mampu dengan latar belakang pendidik tadi mampu memberikan edukasi yang lebih tepat. Ya, penggunaan teknologi yang tepat. Gitu. Tapi kita tidak boleh lupa bahwasanya sekolah itu bukan hanya tempat akademik tadi, mempertinggi akademiknya. Tapi di sana ada etika. Kita membuat kedisiplinan juga. Orang pintar tidak disiplin juga kan susah. Betul. Nah, jadi kedisiplinan itu perlu, tata krama itu perlu. Jangan sampai itu nilai-nilai seperti itu hilang. Saya pernah mendengar ya, AI, kemunculan AI itu orang sibuk. Mesin, manusia diganti mesin. Ya, nanti ya sama dengan dulu. Dulu masih ada tukang parkir, sekarang nggak lagi, kan udah pakai mesin. Betul. Nah, tapi ingat, ke depan juga tidak semua bisa digantikan dengan mesin. Betul. Masih banyak yang harus mempunyai hati. Dan dilakukan oleh manusia gitu Bang. Iya, dan itu akan dilakukan oleh manusia. Dan itulah peran penting edukasi tadi tuh Bang. Iya, terhadap jadi manusia itu. Disitulah kita harus belajar etika tadi. Ya, kita ke depan akan mencoba. Lihatlah SMA unggul itu. Sekolah-sekolah unggul itu rata-rata etika yang dikedepankan, kedisiplinan. Orang sekolah di mana? Katolik. Emang kenapa Katolik? Disiplin. Ternyata orang tua juga mau anaknya disiplin.
Dan itu menjadi nanti salah satu prioritas kami. Oke, itulah salah satu Iya. visi Abang juga nanti di Iya. Taput ya Bang dengan Iya. Pak Denny Karena ya. kita yakin lumbung SDM. Hmm. Orang Batak itu lumbung SDM. Hmm. Setelah kita benahi, kita persiapkan, melanjutkan ke sekolah-sekolah unggul. Jadi mereka kita mempersiapkan diri mereka untuk berdaya saing. Kalau daya juang udah pastilah orang Batak lahir dengan daya juang. Bang, di Taput Ya. atau tepatnya di PR aja lah Bang ya. Itu kan pusat salah satu gereja terbesar di orang Batak lah Bang kita bilang. Ya. Bisa kita bilang begitulah ya, HKBP. Nah menurut Abang lah, seorang JTP melihat apa sih peranan gereja untuk kemajuan Taput ini Bang? Kemajuan pemerintah itu kan banyak hal yang harus diikutkan. Makanya saya lalu berbicara kolaborasi. Bersama-sama. Ya. Jadi dalam memajukan suatu daerah itu kan tantangan utama adalah masyarakatnya. Bagaimana kapasitas masyarakatnya, baik pola pikirnya, apalagi orang Batak, ya, jogelnya ada juga, hotelnya ada juga. Nah ini kan pola pikir, mindset. Nah yang bisa merubah ini apa? Salah satunya kita perankan agama. Oke. Nah, jadi kolaborasi pemerintah dengan agama boleh. Apalagi kita mungkin di sana ya mayoritas ya adalah Kristen. Kita kerjasama dengan gereja, sekte manapun itu, denominasi manapun kita kerjasama. Akhirnya kita bisa nanti memerankan pemerintah di sana. Kalau misalnya pemerintah memberikan sebuah pengumuman atau edukasi ke masyarakat mungkin beda dengan seorang pendeta yang memberikan edukasi. Oke. Ya, kalau pemerintah yang melakukannya pasti di mana berkumpul dapat apa gitu. Ya, dapat makan nggak? Terus dapat bantuan apa nggak? Tapi kalau gereja beda. Orang datang ke gereja itu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan persembahan lagi. Nah, itu menjadi satu momen penting ketika pendeta juga mampu memberikan ya edukasi untuk perubahan. Ya, bukan hanya informasi, perubahan mindset tadi. Karena itu tantangan kita ke depan. Dan saya sekarang kemarin lihat HKBP melakukan Jitun Games. Nah, itu salah satu bagaimana mendidik para pemuda ya, pemuda gereja. Itu salah satu juga potensi yang besar untuk merubah mindsetnya. Ketika mindsetnya sudah berubah, ini akan gampang. Ya, gampang mau kita bawa kemana juga gitu. Jadi saya rasa peranan gereja itu sangat penting nantinya untuk kemajuan Taput Bang ya. Iya. Wisata juga kan. Misalnya Taput itu kan dikenal dengan historis, sejarah. Sejarah itu kan nggak bisa dibuat-buat. Ya. Sejarah Batak ada, biarlah Samosir yang punya kan. Tapi sejarah kekristenan itu yang ada di tanah Batak itu ada di Tapanuli Utara. Iya, salib kasih tuh Bang ya. Iya, salib kasih salah satunya. Kemudian desa Gereja Damai. Itu kan historis yang sebenarnya. Kemudian ada Pia Raja, ada seminarium. Ini kan sebagai bukti-buktinya. Ya kan? Nah, ini perlulah keterlibatan pemerintah sehingga kita bisa menjualnya sebagai sebuah objek wisata nantinya. Jadi objek wisata yang bersifat religius. Karena historis, bukan dibuat-buat. Ya. Kalau kita bercerita salib, patung itu kan kita buat. Fisik lah Bang ya. Iya, kalau ini kan memang historis. Kadang historis itu sangat kita perlukan. Pembuktian itu kan. Oke, tadi Abang nyinggung misalkan nih Bang. Kemarin beberapa waktu yang lalu tim BK pernah ke Tarutung Bang. Iya. Kita ada ke salib kasih. Iya. Terus ada pemandian soda, air soda. Ya, air soda. Nah, Bang, kalau nanti ini Bang titip lah Bang. Ya. Dibuatlah mantap Bang. Iya. Jalannya oke. Maksudnya gini, tadi itu salah satu sumber pendapatan daerah Bang. Iya. Artinya dari para kunjungan-kunjungan turis atau wisatawan gitu kan ke Taput gitu, ke tempat wisata. Mungkin kayaknya itu bisa diproteskan juga tuh Bang. Kalau boleh kami usul dari BK. Kalau kita berbicara wisata ya. Selain tadi kita berbicara historis kekristenan, itu tadi ada air panas, kemudian ada air soda. Ini kan air soda pun jarang itu. Hanya beberapa negara yang punya. Ini akan kita libatkan pemerintah untuk mengembangkannya. Kasih fasilitas saja. Biarkan masyarakat yang mengelola, tapi kita menambahi fasilitas.
Iya, Jadi kita betul. support masyarakat itu untuk mengembangkannya. Hmm. Karena orang ketika datang ke Tarutung, saya pernah ada pertanyaan gila itu menurut saya. Pak JTP, kalau nanti saya ke Tarutung, saya punya uang nih katanya, 50 juta. Bagaimana saya menghabiskan uang ini untuk tinggal di Tarutung? Dan tujuan saya adalah mau wisata aja. Kita bingung juga. Hotel 3 hari. Hanya bayar berapa? 2 juta. Iya, betul. Ya kan? Makan paling mahal berapa? Terus ini uang mau dikemanakan katanya. Nah artinya kalau cuma saya hanya melihat salib kasih, kalau saya hanya untuk makan panggang, hanya untuk mandi air panas, berapa sih? Iya. Jadi bagaimana kita mampu menimbulkan objek-objek baru lain. Betul tuh Bang. Ya, tapi pasti yang enaknya itu bersifat historis. Nah, historis ya. Kalau hanya kita kembangkan kafe-kafe kan di mana-mana aja ada kafe. Ada kafe, betul. Tapi yang kita kembangkan adalah bagaimana makanan tradisional. Biar orang mau. Betul. Putu. Orang jarang mendengar putu. Nah, tapi bagi orang yang berkunjung ke Tapanuli Utara harus makan putu. Makan putu. Anda belum ke Tapanuli Utara kalau belum makan putu. Tuh, tagline-nya kan seperti itu. Sama ini apa? Yang di Sorong-Borong? Ombus-ombus. Ombus. Iya. Oh, itu legend loh, Bang. Iya, ombus-ombus itu hanya dari Tapanuli Utara. Kalau di tempat lain lapet namanya, bukan ombus-ombus namanya. Ombus-ombus nomor 1 ya. Nomor 1. Kami singgah juga tuh, Bang. Nah, cuman memang itu tadi ya, artinya infrastruktur tuh, Bang. Iya. Ya kan? Terus ya tadi benar, sosial lah masyarakatnya, target lah kita bilangnya terhadap edukasi ya, edukasi masyarakatnya. Artinya gimana caranya wisatawan atau orang luar masuk ke Taput itu happy, senang, gitu loh Bang. Apalagi tadi Abang bilang bawa duit 50 juta, habis nggak nih? Itu PR besar loh Bang. Artinya bisa, misalkan contoh ini kalau aku ya Bang, sudut pandangku, mungkin bisa dibuat kayak paket wisata gitu Bang. Jadi orang tinggal turun di Bandara Silangit misalkan, udah ada mobilnya, udah nginap di mana. Ya di range lah semuanya. Ada rute-rute perjalanannya gitu. Oh itu paten tuh Bang. Kemarin saya bilang, orang Batak lahir di Kalimantan. Dia marga Huta Barat. Huta Barat nomor berapa? Nomor 20. Tapi semua kan bukti-bukti ini kan dia tidak tahu. Nah ketika ada sebuah perjalanan wisata ke kampung halaman, kita buatkan kampungmu di sini. Mungkin opungnya udah di Kalimantan ya. Nah ini kampung opungmu itu di sini. Dari sini ke sini. Kuburan nenek moyang kalian itu di sini. Nah itu Huta Barat itu seperti ini. Ini kan menjadi edukasi. Nah itu perlu juga. Jadi ayolah, saya bilang kemarin, coba diciptakan travel ya, agen-agen travel itu yang membuat perjalanan wisata perjalanan historis, agama dan budaya. Itu dikombin mungkin bagus. Kombinasinya bagus. Nah, sekarang ini saya melihat ya kabupaten tetangga itu salah satunya nggak salah dong memuja. Samosir itu. Samosir itu kalau dulu ayo ke Samosir sebentar aja kan. Sekarang wajib menginap. Kenapa saya bilang? Karena ada sebuah pertunjukan yang dimainkan malam hari. Oh, yang ini apa? Air itu Bang ya? Iya. Oke. Jadi karena di malam hari ya orang akan menginap, nggak mungkin selesainya jam 11 baru pulang. Nah itu. Jadi yang seperti itu kan pertunjukan malam hari, sama kita misalnya di Bali ada pertunjukan malam. Nah, harus diciptakan seperti itu sehingga orang akan bermalam. Betul, setuju Bang. Nah, itu menjadi inilah Bang, usulan kami Bang ya. Oh iya. Biar Dongan BK nanti kita mau trip lagi nih Bang ke Taput nih. Boleh. Biar asik Bang. Ya, gitu. Justru mungkin kita di Taput berbincang-bincang jauh lebih enak ya. Betul. Karena langsung mungkin dengan alam yang bebas. Betul. Sambil makan ombus. Makan ombus. Kue putu. Itu. Kacang siowo. Benar. Kacang siowo itu udah kemana-mana loh. Nah itu kalau aku boleh usul lagi nih Bang, nanti lebih ditingkatkan lagi Bang. Sebenarnya ditingkatkan dalam hal apa? Kualitas. Tapi terus saya lihat ini apa namanya packagingnya. Itu juga yang harus menarik. Jadi kalau kacang siowo itu packagingnya, bungkusnya itu menarik, mungkin orang kemarin saya bilang, saya mau bawa kacang nih ke Jakarta, dikasih kaleng. Bawa 2 kaleng. Tapi kalau kotaknya itu bagus,
tidak besar sekali. Sama dengan bawa bika lah. Betul, betul. Nah, tapi ini oleh-oleh dari kampung kami kacang siobuk. Harusnya Nah, itu. kacang siobuk tuh udah bisa bersaing kayak kacang yang dari Bali tuh, Bang. Iya. Yang kemasannya dibuat mungkin ekonomis atau menarik gitu dan juga kualitas rasanya pastinya gitu loh, Bang. Iya. Jadi aku pernah lewat tuh yang Sipoholon tuh udah nggak tahu ya, mungkin secara distribusi atau pemasaran, Bang, itu mungkin jadi concern utama juga tuh, Bang, Ya. kalau kami boleh usul. Karena warung-warung itu ya udah gitu aja di sepanjang Sipoholon itu gitu. Ya, itu kan bagi yang lewat. Tapi Hmm. sebenarnya sudah banyak juga yang langsung ngirim ke Jakarta, Oke. ngirim ke Medan, ngirim ke Pekanbaru. Jadi bukan misalnya kan kalau ke Pekanbaru atau ke Batam dikirim. Jadi kalau ada pesta-pesta orang Batak, udah muncul kacang siobuk. Betul. Nah, itu salah satunya. Ke Jakarta juga banyak kacang siobuk yang dikirim. Nah, jadi bukan hanya orang yang lewat. Iya. Sehingga itu udah menjadi masakan makanan khas ya. Bang, aku ada pernah lihat nih, Bang. Bora di Taput nih, Bang. Apa sebenarnya bora ini, Bang? Wih, bora bahaya. Kenapa? Jangan komen main dengan bora. Apa itu, Bang? Ya, jadi bora itu sebuah kelompok wanita. Jadi bora itu kepanjangan Boruni Raja. Oh, jadi Boruni Raja. Ibu itu orang Batak ini perempuannya kan Boruni Raja. Kalau laki-laki anak Niraja. Ini Boruni Raja. Makanya saya bilang hati-hati dengan Boruni Raja. Ya. Itu komunitas? Komunitas. Dari berbagai elemen? Bukan, komunitas ibu-ibu yang ada di Tapang Utara. Oh. Nah, jadi hampir setiap kecamatan ada. Oke. Ya, baru belum ada 1 bulan yang lalu kita kumpul hampir 2.500 orang. 2.500 orang? Ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu semua di Tapang Utara ya? Iya. Berasal dari berbagai kecamatan? Berbagai kecamatan dari desa. Nah, itulah Bora. Dan mereka ini adalah saya nggak bilang pasukan, tapi mereka ini adalah ibu-ibu yang setia dengan JTP. Oke. Ya. Jadi kalau ada istilahnya dulu pasukan oma-oma, ini pasukan oma-oma. Tapi dengan Bora, namanya Bora gitu. namanya. Okay. Jadi mereka itu yang melibatkan diri di dalam proses pilkada kemarin. Sampai sekarang. Dan ini menjadi bagian daripada bagian daripada kekuatan JTP lah. Bora ini. Ada syarat nggak, Bang, masuk ke Bora ini? Siapa tahu dengan BK. Yang pertama syaratnya harus namanya Boruni Raja berarti pakai rok lah. Nah. Ada cewek sekarang mau pakai celana. Oh ya, artinya apa, Bang? Maksud saya gini. Artinya kan syaratnya kan harus ibu-ibu. Dan harus orang Batak? Ya harus. Enggak juga. Oh, enggak juga? Ada juga orang Jawa udah kawin sama orang Batak kan dikasih marga. Oke. Jadi syarat yang penting ibu-ibu, ya namanya Boruni Raja. Dan biasanya perilakunya juga ya perilaku orang Batak lah. Boru Batak. Boru Batak itu kan ya jiwanya itu untuk meladeni keluarga itu kan luar biasa. Ya, mengasuh anak ke ladang. Itu tangguh itu. Boruni Raja itu. Dan itu adalah bagian daripada kita buat itu kemarin bagian daripada kekuatan politiknya JTP. Oke. Ya. Ini bagi Dongan BK yang mungkin yang masih atau ingin bergabung bisa dong, Bang? Oh, bisa. Di luar Taput bisa? Boleh, mensupport. Doa? Doa juga boleh. Tuh Dongan BK. Jadi yang mau jadi bagian dari Bang JTP bisa bergabung tuh di Bora, Boruni Raja. Iya. Di Tapang Utara. Iya. Oke. Dan sampai sekarang ya, mereka itu masih eksis. Terus ada hampir di tiap desa. Oke. Ya, luar biasa memang. Dan saya melihat kekuatan politik perempuan itu luar biasa. Kalau ibu-ibu mampu mempengaruhi suami. Nah, mudah-mudahan Bora itu mampu mempengaruhi suaminya dan anaknya untuk memilih JTP. Top. Ya. Oke, Bang, ini mungkin kita udah di penghujung nih, Bang. Ya. Penghujung podcast kita. Apa closing statement Abang terhadap pesan Abang terhadap pilkada di Tapang Utara nih, Bang? Oke. Terima kasih buat sahabat BK dan terkhusus bagi masyarakat Tapang Utara. Proses pilkada sudah semakin dekat dan tahapannya sudah berlangsung. Kita berharap kepada seluruh masyarakat
secara khusus yang ada di Tapanuli Utara. Biarlah proses pilkada ini berjalan dengan lancar. Jauhkan iri dan kebencian. Jauhkan menggunakan berita-berita bohong, ya, atau juga jauhkan perkelahian, penggunaan media sosial yang berbicara kebohongan atau menyakitkan satu sama lain. Yang pasti kami para calon yang mau mendedikasikan dirinya, mengabdikan dirinya untuk menjadi Bupati Tapanuli Utara adalah para putra dan putri yang terbaik di Tapanuli Utara. Dan saya yakin siapapun nanti yang menjadi bakal calon dan yang akan terpilih punya tujuan yang sama, itu bagaimana membangun kampung halaman kita. Saya berharap mari kita awasi, jauhkan persoalan, kita adalah yang bersaudara. Ya, sehingga ingatlah, proses ini hanya sebuah proses pilkada, hanya sebuah proses pesta demokrasi. Tapi kita yang tinggal di Tapanuli Utara akan tetap bersaudara, saling membutuhkan, ya. Hilangkan ujaran kebencian. Itulah harapan saya. Hitado Sonari, Hitado Marsogot. Terima kasih. Horas. Hitado Sonari, Hitado Haduan Tong. Ya. Tong Du Haduan. Gitu Bang ya? Iya. Oke, Bang, terima kasih banyak sudah mau mampir di studio Batak Keren. Ya. Terima kasih atas waktunya Bang dan kunjungannya. Dengan BK dan kami semua berharap di Pilkada Tapanuli Utara ini lancar, sukses, semua langkah Abang dilancarkan, dan juga untuk Pak Denny Bang ya, sebagai pasangan Abang. Pasangan Wakil Bupati. Kita doakan semua lancar, sehat-sehat. Sekali lagi Bang, terima kasih sudah mau main ke Batak Keren. Oh ya, untuk Dongan BK, kami tidak pernah bosan-bosan mengingatkan untuk konser BK Fest 2.0 yang akan diselenggarakan di Balai Sarbini tanggal 7 September 2024. Line up kita ada Liodra, Stella Poise, Maria Kalista, Jun Munte, Santrai Foundation, Maxima, Natalis Trio, Estak Brother. Nah, untuk Dongan BK yang ingin membeli tiket, bisa scan barcode di layar ini, atau mungkin bisa hubungin admin Batak Keren. Sekali lagi Bang, terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih. Sehat selalu, sukses Bang. Sukses buat Batak Keren ya. Terima kasih Bang. Oke, Dongan BK, horas. Terima kasih.